Tuhan, shalom. Adakah sukacita di pagi yang indah ini? Oke, saya percaya bahwa kita ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita beribadah, tolong semua HP-nya di silent agar kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib kami rasakan Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Bapa, untuk semua kebaikan-Mu Yesus. Kau senantiasa memberikan kami waktu. Kau senantiasa memberikan kami kesempatan ya Bapa. Karena kami percaya Yesus, kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk tetap hadir dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersekutu, selalu bersekutu. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa tetap selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib ya Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya.
sangat puji syukur layak bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami kembali Engkau layakkan Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Segala roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu Bapa, yang hendak mengambil konsentrasi kami Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah roh kuasa-Mu hadir bersama-sama dengan kami, dan kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan, kita sudah memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mengangkat satu pujian. Bila hati terasa berat, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Engkau telah banyak melakukan perkara-perkara yang besar kepada kami. Karenanya pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Saatnya kami mempersiapkan dan memberikan hati kami untuk firman Allah beracara bagi kami. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami agar selalu tertuju kepada firman Tuhan. Segala bentuk tipu daya muslihat iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan dan melepaskan kami dari segala intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pakai hamba-Mu, pakai umat-umat-Mu untuk bersama kami menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-25. Ayat 21 sampai ayat 25 dari Matius pasal yang ke-10. Saya membaca ayat 21, jemaat Tuhan membaca ayat 22 dan sampai kepada ayat 25. Mari kita baca dengan suara yang lantang dan keras. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang mengatakan saudara-saudaranya akan selamat. Tetapi mereka, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai ayat 25 adalah bicara tentang akibat atau dampak dari mereka yang telah diutus Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah
yang di dalamnya berisi tentang kematian, kebangkitan Tuhan, dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Resiko yang harus ditanggung itu adalah mereka harus masih mengalami penganiayaan, mengalami kesesakan, mereka harus mengalami penderitaan. Lalu bagaimana dengan konteks kehidupan kita hari ini? Bukankah zaman sekarang ini orang semua pihak lebih menghargai tentang kemanusiaan, dan banyak pihak atau orang yang mengutuk tindakan yang tidak berkeprimanusiaan? Seolah-olah Bapak Ibu Saudara, kalau gereja bicara tentang menderita, tentang penganiayaan, tentang kesesakan, kesusahan, itu disebut sebagai gereja kuno. Itu disebut sebagai gereja yang ketinggalan zaman. Saya ingat waktu kami dan beberapa hamba-hamba Tuhan di BPD Banten ini berkunjung ke Malaysia waktu itu. Nah, ketika bangun pagi, sarapan, kemudian semua duduk menanti bus untuk menjemput kami duduk rame-rame di bangku sofa gitu. Lalu ada seorang yang mengambil gitar, mereka bernyanyi. Salah satu nyanyian yang saya ingat adalah "Saya Mau Iring Yesus". Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terus sampai kepada nada "Meskipun saya susah menderita dalam dunia", secara serentak bersama-sama ketika lagu itu dinyanyikan, pada bagian menderita selama-lamanya, susah itu, semua berdiam diri. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, itu di-cut, itu dipotong, itu di-skip, dihilangkan gitu. Ada beberapa orang yang menyeletuk, diubah lagunya itu dalam waktu yang singkat. Mereka mau mengikut Tuhan kalau tanpa aniaya, mau mengikut Tuhan kalau tanpa ada kesesakan, itu syarat mutlaknya. Dan ketika menyanyikan lagu itu, semua saling berpandangan, semua saling ketawa. Bahkan ada yang bilang begini, bukan saatnya lagi kita menderita hari ini. Ini adalah saatnya kita menang, kita bersukacita. Tetapi kalau orang mendengar kata penganiayaan dan penderitaan, seolah-olah mau menutup telinga. Karena bagi kita kata penderitaan, kesusahan, tekanan hidup karena Kristus, itu cukuplah bagi Tuhan Yesus, bagi para rasul-rasul, dan bagi orang-orang yang memang diutus secara khusus bagi mereka. Saya mau katakan begini, kalau saya tanya di antara kita, maukah kita menderita karena Kristus? Dalam pikiran kita, pengertian kita, saya tahu memang begitulah menjadi pengikut Kristus, harus menderita karena Kristus. Tetapi pada saat kita betul mengalami dan diperhadapkan kepada kenyataan seperti itu, bisa saja kita kemudian marah, bisa saja kemudian kita tidak setuju,
Bahkan kita menolak tentang konsep itu. Dan teologi penderitaan Bapak Ibu Saudara hari ini dianggap sebagai teologi yang kuno, yang ketinggalan zaman. Tetapi bagi saya, tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa penganiayaan, tidak mungkin ada peristiwa kebangkitan. Saya ingin katakan begini, bisa saja kita menjadi pemenang, bangkit dari segala keterpurukan tanpa melalui proses alamiah, yaitu masuk kesulitan dan penderitaan. Tetapi prinsip kemenangan yang kita pegang itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Pertanyaannya, apakah ada kebahagiaan kemenangan yang bertahan lama? Tidak ada. Hari-hari ini di televisi, di media, kita kan disodorkan berita yang sangat memilukan. Seorang artis punya harta benda kekayaan yang berlimpah. Kemarin motor Ducatinya ada berapa ditaruh di Polres. Ada beberapa mobil mewah. Kalau membagi-bagi harta itu tidak ada hitungan, loss gitu. Betul kata Ibu Gembala kemarin, sekarang dimiskinkan. Tidak hanya dimiskinkan, pasti nanti akan masuk di bui gitu. Jadi tidak ada kebahagiaan, kemenangan tanpa melalui proses alamiah itu yang dapat bertahan lama. Masalah problem kehidupan kita hari ini, dari nilai-nilai yang kita peroleh, yang ditawarkan dunia kepada kita, kita mau menang, tetapi kita tidak mau berperang. Kita mau terlepas dari kesulitan, tetapi kita tidak mau menghadapi kesulitan itu. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, generasi kita kemudian, termasuk anak-anak cucu kita, harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena anak-anak kita, generasi di bawah kita kemudian, mereka seperti disetting untuk hidup di dalam kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Saya kasih tahu kepada Floren, kamu kuliah, tapi kamu harus kerja, cari kerja. Supaya apa? Dia menghargai jerih lelahnya. Kalau anak-anak mendapatkan uang, ada uang, mau beli barang, suruh pakai uangnya, dia pasti akan menghargai barang yang dia beli dengan uangnya. Tapi beda kalau yang mengeluarkan uang itu adalah orang tuanya. Pasti dalam kurun waktu yang singkat, benda atau barang pemberian dari orang tua itu cepat akan tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, ini contoh-contoh yang sekarang ini merajalela, berkembang. Dan bukan hanya itu, ini menjadi nilai dasar hidup seseorang. Ini bahaya. Maka generasi kita selanjutnya kalau tidak dibangun dengan benar, akan menjadi generasi yang rapuh, menjadi generasi yang cengeng, menjadi generasi yang mudah menyerah. Sebab apa? Maunya foya-foya. Dulu saya ingat ada istilah, muda kaya raya, mati masuk surga. Muda kaya raya, pesta pora, mati nanti masuk surga. Itu tak beberapa puluh tahun yang lalu program itu, nilai itu muncul.
Sehingga ada lagu yang penyanyinya sudah meninggal, mohon maaf lagu dunia ya. Ini hanya sebagai sebuah contoh, beberapa kali saya sampaikan. Andai aku jadi orang kaya gitu. Terus begitu lagunya. Kaya hanya ada di dalam angan-angan. Dan kalau itu menjadi sebuah nilai masuk dalam perilaku, ini bahaya. Nah, saya ingin sampaikan begini, bahwa penderitaan itu ditolak. Kalau bisa berdoa minta kepada Tuhan, singkirkan dari penganiayaan. Dari kenyataan mencapai puncak kemenangan melalui penderitaan itu. Kalau bisa, sudahlah, cukup Tuhan Yesus saja yang disalib. Saya sebagai pengikutnya tinggal menikmati kemenangan saja, tidak bisa. Tapi kita pun harus melalui proses. Anak muda yang berjerih lelah pada masa mudanya, dia pasti akan senang di masa tuanya. Tapi kalau anak muda santai di masa mudanya, masa tuanya dia akan menderita. Jadi anak-anak muda, Anda jangan santai dengan waktumu. Kalau Anda sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun. Kalau Anda seorang pekerja, bekerjalah dengan giat selagi Anda mampu dan bisa. Karenanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghargai segala jerih lelah. Tapi walaupun dalam keadaan tidak nyaman, dalam kesulitan penganiayaan, Tuhan Yesus tetap meminta para muridnya di dalam ayat 21 sampai 25 itu, kita tidak boleh naif. Kita harus tetap menjaga ketulusan hati seperti burung merpati. Meskipun ada penganiayaan, penderitaan, dia tidak melawan. Dia tidak mempergunakan tenaganya walaupun dia sadar apa dayanya. Dalam hal ini Alkitab selalu memberikan pandangan, harus tetap menjaga ketulusan hati. Nah, kalau di dalam ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Anak-anak akan membunuh orang tua, sebaliknya demikian perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. Membunuh dalam konteks ini, dalam pengertian yang lebih luas, tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa, tapi melalui perkataan. Anak dibilang setan lu, anjing lu, babi lu gitu. Mohon maaf saya pakai kata-kata kasar. Ya kalau anaknya dibilang begitu, bapaknya siapa, kan begitu. Itu adalah pembunuhan bagi anak-anak, sehingga ketika dia mau berjuang di lingkungannya gak bisa. Wong saya babi, saya anjing, saya binatang. Itu juga bagian dari pembunuhan kepada anak-anak. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan begini, dalam situasi apapun kita harus tetap memiliki ketulusan hati.
Nah, di dalam ayat 21 ini, antara keluarga dengan keluarga, mereka saling menyerahkan satu dengan yang lain. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat bernaung, tempat berteduh, tempat bercerita secara nyaman, aman. Tetapi justru di dalam keluarga itu menjadi musuh di dalam selimut. Terjadi pengkhianatan di dalam komunitas keluarga. Dikhianati menyakitkan kan ya, tetapi akan lebih menyakitkan kalau itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Ayah ingin menyelamatkan dirinya, memfitnah, mengkhianati anaknya. Seorang anak ingin menyelamatkan dirinya, dia harus memfitnah, mengkhianati orang tuanya. Kecil-kecilan yang seringkali kita bangun ya. Kalau kita tidak suka sama seseorang yang datang ke rumah kita, padahal kita ada di rumah, kita bilang sama anak kita, bilang ya, papa gak ada di rumah gitu. Padahal kita ada di kamar, lalu anak kita keluar kutuk buat pintu, papa gak ada di rumah gitu. Secara sepintas kelihatannya baik untuk menyelamatkan kita, tetapi sebenarnya ini menjerumuskan anak kita kepada dosa yang besar. Kita sedang menipu gitu. Kita sedang menyelamatkan diri sendiri, mengorbankan anak kita. Itu dalam skup yang lebih besar, yang lebih luas. Tetapi akan terjadi dan dihadapi oleh para murid-murid ini situasi dalam keluarga mereka. Mereka saling menyerahkan. Dalam skup yang lebih besar, mungkin tidak dalam keluarga yang terdiri dari bapak, anak, dan ibu. Dalam skup yang lebih luas, mungkin dalam komunitas kehidupan bergereja. Kita rela menyalahkan orang lain agar kita selamat. Kita bisa mengkhianati dengan tulus untuk agar kita menjadi selamat. Dan ini sangat menyakitkan. Inilah salah satu rangkaian peristiwa penderitaan yang dialami oleh para murid. Dan bagi pengikut Kristus ada di dalam area ini, saling menyerahkan. Di depan mata kita, kita mengagungkan pasangan hidup kita. Di luar kita cerita, waduh, istri saya mulutnya, wah, suami saya tuh kalau di rumah bener-bener kayak setan kelakuannya. Padahal di depan mata papi, mami gitu, bercanda baik-baik. Di depan mata berperilaku baik, normal, alamiah, kelihatannya luar biasa kasihnya. Tapi di luar rumah perilakunya berbeda. Lalu di dalam ayat yang ke-22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mereka akan dibenci bukan karena mereka melakukan kejahatan. Mereka dibenci karena mereka berbuat baik. Mereka dibenci karena mereka tinggal melakukan kebenaran karena Kristus. Kalau kita dibenci karena kesalahan kita, itu wajar. Kalau kita dibenci karena kesalahan kita, saya kira itu manusiawi, lumrah, biasa.
Tetapi kalau kita dibenci karena kita melakukan kebenaran, ini yang tidak biasa. Dan itu yang dialami oleh para murid dan anak-anak Tuhan. Dibenci karena nama Tuhan. Alkitab memberikan pandangan, dalam keadaan seperti itu pun kamu akan harus tetap bertahan. Karena ada Tuhan yang akan menguatkan. Ini situasi-situasi yang krusial sebenarnya. Dibenci bukan karena kita berbuat jahat, tapi karena kita melakukan sebuah kebenaran. Mana ada sih orang benci kebenaran? Tapi nyatanya ada, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Gembala dan seringkali saya ceritakan. Orang membantu dipersalahkan. Mengatasnamakan Tuhan yang maha besar bisa menghancurkan milik orang lain. Bisa membakar, bisa membunuh, mengatasnamakan Tuhan. Ini situasi yang kita alami, yang kita lihat dipertontonkan kepada kita hari demi hari. Murid-murid Tuhan diperhadapkan kepada situasi ini. Mereka dibenci bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi karena Kristus yang melakukan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dibenci karena melakukan kebenaran, itu artinya Anda sedang berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi kalau Anda dibenci karena kelakuan perbuatan yang tidak benar, seharusnya cepat-cepat kita bertobat dan sadar mawas diri. Tetapi kalau karena kebenaran kita dibenci, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sedang menggenapi firman-Nya. Lalu di dalam ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Dalam peristiwa penganiayaan sekalipun, seperti bagian pertama, kita harus cerdik seperti ular. Jikalau terjadi penganiayaan di satu tempat, maka kita harus pindah di satu tempat. Bukan berarti kita sedang melakukan cuci tangan terhadap peristiwa itu, tidak. Tetapi ini adalah salah satu sifat cerdik. Dan kalau saya cermati dalam ayat 23, karena aku berkatamu sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Penganiayaan itu sifatnya hanya sementara. Nah, di dalam penganiayaan itu kita harus cerdik. Tuhan akan membimbing kita untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk tetap memberitakan Injil keselamatan. Menghindarkan diri dari satu tempat ke tempat yang lain bukan berarti melepaskan dari tanggung jawab, tidak. Tetapi bagaimana caranya di dalam kesempatan yang sulit itu, kita dapat mengambil momen untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk tetap agar Injil itu dapat diberitakan. Saya selalu percaya begini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang keberhasilan seseorang itu hanya dalam kesempatan yang menipis. Saat-saat yang menegangkan itu adalah kunci keberhasilan seseorang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang sedikit, kesempatan yang sempit ini menjadi celah agar Tuhan tetap dipermuliakan. Sebab persoalannya kesempatan yang sedikit
kita lebih baik pergunakan untuk menghindar, melepaskan tanggung jawab, melepaskan diri dari tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi sebenarnya di dalam kesempatan yang sedikit itu Tuhan akan membimbing kita untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu, agar tetap berita Injil keselamatan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Penganiayaan, penderitaan itu sifatnya sementara. Dan kalau kita membaca konfirmasi kitab Mazmur, tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan. Tidak selamanya orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu menderita. Tidak. Ada waktunya Yesus bangkit dari kematian. Kemenangan diberikan. Lalu yang terakhir di dalam ayat 24, ayat 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus mengalami penderitaan, iya. Dalam catatan-catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Kemenangan berikutnya, peristiwa kebangkitan itu. Sekali lagi, bagi orang yang percaya kepada Kristus, kemenangan yang kita peroleh harus melalui proses ini. Kalau Yesus saja mengalami penganiayaan, penderitaan, maka pengikut-pengikutnya pun harus mengalami. Mungkin tingkatan daripada penganiayaan itu masing-masing di antara kita berbeda. Mungkin ada sistem penganiayaan dari sakit penyakit, ada penganiayaan dari kesesakan hidup, tekanan kehidupan dan seterusnya. Atau bahkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi waktu kita berdiri di atas firman Allah, secara alamiah pasti kita akan mengalami penolakan. Dan kalau kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, kehadiran kitab para rasul di kitab Kisah Para Rasul selalu penolakan, selalu penganiayaan. Tetapi penolakan dan penganiayaan itu justru menjadi celah bagi berita Injil diterima dan disebarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya ingin sampaikan begini, Yesus mengalami penderitaan, demikianlah umatnya. Jadi tidak bisa penderitaan itu hanya dialami oleh Tuhan Yesus, sementara kita pengikutnya hanya berdiri menikmati kebangkitan, kemenangan ini. Tidak. Kita harus menikmati. Paulus berkata dalam kitab Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia di dalam kematian dan kebangkitannya. Baik dalam mati, dalam kebangkitan, Paulus merindukan peristiwa itu dinikmati atas hidupnya. Nah, ini hanya orang-orang yang berdiri kokoh di atas kebenaran firman, yang mampu berdiri tegak dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap begini, kemenangan kita tidak hanya bertahan sementara, karena kita telah melalui banyak proses bersama dengan Tuhan. Karenanya kemenangan yang kita peroleh adalah kemenangan yang gilang gemilang, bukan kemenangan yang sekedar seperti soda, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau minum minuman bersoda, contoh saja Sprite, alkohol gitu, coba saja kocok gitu. Cok, digoyang-goyang terus, lalu buka, pasti keluar habis, kocok lagi, buang lagi, sesaat saja kemenangannya. Kenapa? Karena tidak melalui proses yang baik.
Nah, saya berharap kehidupan kekristenan kita diawali dari pengertian peristiwa ini, bahwa tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan, tidak ada kemenangan tanpa sebuah proses yang menyakitkan. Karena proses menyakitkan itu merupakan kasih karunia dari Tuhan untuk kita menjadi tampil sebagai umat-umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita menyanyi satu pujian, saya mau iring Yesus untuk selama-lamanya, untuk 1-2 kali saja. Dan saya berharap lagu itu tidak kita skip, tidak kita potong, tetapi mari kita memuji Tuhan dengan dasar hati kita, bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi, dan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan untuk dapat pula menanggungnya. Saya iring Yesus, saya iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Oh, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan bersama, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring, ya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Teguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Meskipun keadaan kami susah, keadaan kami sulit, tapi tidak menghentikan langkah kami untuk kami mengikut dan mengiring Tuhan. Meski segala keadaan susah, terjadi penderitaan dan kesesakan, tapi kami tidak berhenti untuk mengiring dan mengikut Tuhan. Karena kemenangan kami telah disediakan oleh Tuhan bagi kami. Karenanya setiap kami hari ini, ketika kami mengalami kesulitan, karena Kristus hiburkan kami Tuhan. Karena ada kebangkitan yang telah tersedia, ada kuasa kebangkitan yang disediakan bagi kami, yaitu kemenangan gilang gemilang yang akan kami peroleh daripada Tuhan. Karenanya setiap firman Allah yang ditaburkan menjadi sebuah pengakuan bagi kami bersama, bahwa kehidupan kami pun ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan Tuhan yang memampukan dan menyanggupkan kami. Kami terima berkat firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang yang bertugas menjalankan persembahan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Ajar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik guna hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, terlebih Engkau memberkati tangan-tangan yang tidak bisa memberi ya Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Medi Purwanto. Tuhan memberkati. Ada Ibu Butar-Butar di sini. Ibu Butar-Butar tidak hadir ya? Iya. Bapak Butar-Butar sekarang sudah bekerja ada di Pulau Bintang ya, di Pulau Bintan. Memang istrinya minta untuk didoakan karena selama COVID ini 2 tahun lebih dia tidak bekerja. Dan kemarin terakhir datang rupanya hari Minggu, sebenarnya mau minta didoakan tapi malu ya. Walaupun beliau malu tapi kami tiap hari bawa dalam doa untuk pekerjaan beliau, karena pekerjaan beliau itu bagian konstruksi begitu. Konstruksi itu biasanya di tempat pabrik-pabrik yang luar negeri punya gitu. Jadi tempat pekerjaan dia itu memang tidak biasa gitu. Jadi ini sudah 2 minggu beliau bekerja di Pulau Bintan. Kita doakan supaya Tuhan tolong semua dan jemaat Tuhan kita diberkati semua, amin. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya.
Kepada Tuhan kami persembahkan pujian dan hormat kami, karena Engkau memungkinkan semua kegiatan ibadah kami pagi hari ini berjalan dengan baik. Karenanya biarlah nama Tuhan disanjung dan ditinggikan di dalam dan di seluruh kehidupan kami. Tidak hanya di dalam ruangan ini, tapi saat kami pulang ke rumah kami masing-masing, saat kami beraktivitas, saat kami bekerja, nama Kristus akan tetap disanjung dan ditinggikan. Diberkati dengan berlimpah seluruh umat-umat-Mu Tuhan, baik pekerjaan usaha mereka, segala pengharapan, segala pergumulan hidup mereka. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah dalam nama Yesus. Jikalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, berada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Bagi kami yang sedang berduka, Tuhan hadir sebagai penolong untuk memberikan kekuatan kepada kami. Teringat akan kami bagi saudara kami Ibu Medi Purwanto yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Berdoa bagi Bapak Butar-Butar yang sedang bekerja di Pulau Bintan. Walau harus 3 bulan sekali beliau pulang mengunjungi istri dan anaknya, tapi kami tahu ada kuasa, ada lawatan Allah yang memberkati. Juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan lawat di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Memberkati rumah tangga, memberkati keluarga kami sekalian. Bagi umat-Mu yang belum sempat hadir untuk berhimpun bersama-sama ibadah di tempat ini, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Masalah-masalah yang terjadi, biarlah Tuhan yang meredamkan. Kasih Kristus dinyatakan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Apapun cara yang mereka pakai, Tuhan memberkati. Berkati para hamba-hamba Tuhan. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa,